Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Adinda Dwimada Anggraini dan ada teman saya Dian Novitasari. Nah, kali ini kami akan bahas tentang materi identifikasi resiko. Yuk simak pembahasan berikut ini. Mengidentifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menilai ancaman terhadap organisasi, operasi, maupun lingkungan kerja. Salah satu identifikasi resiko seperti menilai ancaman terhadap keamanan IT dari malware, insiden, bencana alam, dan berbagai kemungkinan lain yang dapat mengganggu operasi bisnis. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi resiko. Pertama kali yang dilakukan adalah resiko perlu diidentifikasi. Kemudian, kita perlu mempelajari karakteristik resiko serta melakukan evaluasi. Pemahaman terhadap karakteristik yang baik akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola resiko. Langkah berikutnya adalah melakukan prioritas resiko, di mana kualifikasi resiko merupakan salah satu komponen penting karena kita bisa mengukur tinggi rendahnya resiko dan bagaimana dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, memfokuskan pada resiko yang paling relevan atau mempunyai dampak yang paling besar dan probabilitas yang besar bagi perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah revisit, yaitu mengevaluasi ulang langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Lalu selanjutnya adalah analisis dan perhitungan resiko. Analisis resiko adalah proses menetapkan kemungkinan sebuah resiko muncul dan apa saja hasil dari resiko tersebut. Evaluasi resiko penting karena berguna untuk membandingkan keparahan masing-masing resiko dan mengurutkannya berdasarkan konsekuensi. Dengan memahami resiko secara lebih mendalam, organisasi atau perusahaan dapat mengambil tindakan yang sesuai. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kak Dian Novitasari. Selanjutnya yaitu mitigasi resiko, pengawasan, dan juga evaluasi. Mitigasi resiko melibatkan perencanaan dan pengembangan metode untuk mengurangi ancaman. Tim manajemen risiko dapat mengimplementasikan strategi mitigasi, seperti menghindari risiko, mengurangi dampaknya, dan juga membagi risiko. Setelah mengidentifikasi dan mengurangi risiko, penting untuk harus memantau dan juga mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu respon terhadap risiko dan penanganannya. Yang pertama yaitu menghindari risiko. Nah, ini berarti menghindari aktivitas yang berpotensi merugikan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko. Fokus pada meminimalkan kerugian daripada menghilangkan risiko sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, membagi risiko. Dengan memecahkan risiko agar tidak terpusat pada satu entitas saja. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mentransfer risiko. Ini mengalihkan risiko melalui kontrak seperti asuransi. Nah, sebagai mahasiswa calon entrepreneur, seharusnya kita lebih memahami bagaimana sebenarnya cara mengidentifikasi resiko dan mengetahui bagaimana cara mengukur berbagai macam resiko sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mempermudah kita dalam mengambil sebuah keputusan yang akan kita ambil dengan resiko yang paling kecil. Nah, itulah sekian penjelasan dari kami terkait materi identifikasi resiko. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.